اللهم زين بالقرآن لساني وجمل به وجهي. Metode Ad-Jani, belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai mahir. Jilid 1. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali dengan metode Ad-Jani, belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai mahir. Jika Anda baru pertama kali menonton video tutorial metode Ad-Jani ini, sebaiknya tonton penjelasan mengenai kaidah-kaidah pembelajaran pada bagian akhir video ini. Saksikan juga video bagaimana cara menerapkan praktek belajar mengajar di dalam kelas. Video kali ini akan menjelaskan pada halaman 3 jilid 1, yaitu mengenai huruf tha. Huruf tha pada prakteknya nanti akan diberikan 3 harokat dasar, yaitu fathah a, kasrah i, dan dhammah u. Perhatikan u, i, a, i, u. Praktikkan dengan kesempurnaan harokat. U tidak boleh dibaca e, i tidak boleh dibaca e, dan a tidak boleh dibaca e atau a, tetapi a. Perhatikan sekali lagi. U, I, A, I, U. Sekarang mari kita masuk kepada sifat dan makhraj huruf tha. Makhraj atau tempat keluarnya huruf tha, perhatikan pada gambar, yaitu dikeluarkan dari pertemuan atas ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Atas ujung lidah atau torful lisan dengan ujung gigi seri atas. Perhatikan gambar, ini adalah atas ujung lidah atau torful lisan, kemudian menempel pada gigi seri atas, sehingga posisinya terlihat seperti ini. Mari kita lihat dalam gambar yang lain, ini atas ujung lidah, kemudian ditempelkan pada gigi seri atas. Makhraj atau tempat keluarnya huruf tha memiliki teman yang posisi makhrajnya sama, yaitu huruf dzal dan huruf dha. Perhatikan huruf tha dengan posisi atas ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Perhatikan seperti ini gambarnya. Itu nanti sama persis makhrajnya dengan huruf dzal dan huruf dha. Namun saat ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai huruf tha, karena yang membedakan adalah sifat-sifat hurufnya. Sifat huruf tha yang pertama adalah al-mahmus, samar, yaitu ketika berharokat dibunyikan dengan cara mendorong udara saat menekan ringan pada titik makhraj. Jadi atas ujung lidah ditempelkan di gigi seri atas dengan menekan secara ringan. Kemudian saat berharokat, dorong udara dari dalam sehingga terdengar aliran udara, dan bisa dirasakan jika Anda menyimpan telapak tangan di depan mulut kita. Tha, ada dorongan udara, menekan secara ringan. Tha, fi, thu. Mari perhatikan pergerakannya. Tha, fi, thu, fa, fi, thu. Ada dorongan udara. Selanjutnya sifat yang kedua adalah ar-rakhawah. Ar-rakhawah yang berarti lunak, tidak tertahan. Saat huruf tha ini sukun, maka dibaca tidak tertahan dan dibaca mengalir. Contoh, af, mengalir. Tidak af, tidak tertahan, tetapi mengalir. Af, perhatikan. Af, mengalir. Begitu juga saat tasydid. Perhatikan. Af, fa,
Afi, asu, asa, afi, asu, mengalir. Itu sifatnya ar-rakhwah. Kemudian sifat yang ketiga dan keempat yaitu al-istifal, pangkal lidah rileks, posisi di bawah atau turun. Perhatikan ini pangkal lidah posisinya turun sehingga huruf menjadi tipis, tidak dibaca fo, tetapi tha, rileks. Kemudian infitah, posisi lidah dengan langit-langit juga terbuka sehingga huruf juga menjadi ringan, tidak tebal. Tha, tidak fo, tapi tha, rileks. Posisi lidah rileks, berada di bawah. Selanjutnya sifat yang memiliki lawan pada huruf tha adalah sifat al-ismat, yang artinya menahan, diam, tidak lancar. Karena ketika membunyikan huruf seperti tertahan dahulu sesaat karena menekannya atas ujung lidah pada titik makhraj. Jadi jika dilambatkan akan terdengar tahanannya. Seperti contoh, itu tertahan terlebih dahulu. Fa, baru keluar huruf. Fa, jadi tidak langsung keluar fa. Tetapi fa, seperti ada tekanan pada titik makhraj. Fa, dengan mendorong udara. Fa, jadi tertahan sejenak, kemudian keluar bunyi huruf. Tidak langsung seperti huruf-huruf yang idlaq. Kalau huruf yang idlaq tidak ada tahanan. Contohnya adalah huruf ba, tidak ba, tapi ba langsung. Ba langsung. Kalau ini ada tahanan. Sa ada tahanan. Ada nya dulu, baru sa, baru keluar. Sa. Kalau dipanjangkan sa. Itulah sifat huruf dari huruf fa. Yang pertama al-mahmus, berarti dikeluarkan dengan mendorong udara dari dalam. Kemudian ar-rakhwah, saat sukun dia tidak tertahan. Al-istifal dan al-infitah, ini posisi lidah kita pada kondisi rileks, berada di bawah sehingga huruf menjadi tipis. Kemudian ismat, yang berarti ada tahanan sesaat sebelum keluarnya huruf. Selanjutnya marilah kita praktek membaca huruf fa pada jilid 1 halaman 3. Perhatikan juga pergerakan lidah dan bibir saat membacanya. Sa, si, su, sa, si, su, sa, si, su, ta, ti, tu, ba, bi, bu, a, i, u, ta, ti, tu, sa, si, su, sa, si, su, ba, bi, bu. Pada bagian bawah dibaca alif, ba, ta, sa, alif, ba, ta, sa, alif, ba, ta, sa. Untuk memastikan apakah murid sudah menguasai halaman ini, dibaca secara terbalik. Seperti contoh, bu, bi, ba, thu, fi, fa, thu, fi, sa, tu, ti, ta, u, i, a. Atau dibaca secara acak seperti contoh, thu, bu, tu, sa, i, a, bi, ti, thu, bu, sa, ti, tu, a, u, i. Demikian pelajaran kali ini, yaitu mengenai makhraj dan sifat serta cara praktek membaca huruf
fa dengan 3 harokat dasar pada halaman 3 jilid 1. Sebelum melanjutkan ke halaman berikutnya, pastikan murid sudah mampu membaca halaman ini dengan baik dan benar dan dengan kesempurnaan harokat. Perhatikan kaidah-kaidah pembelajaran, yaitu tidak memanjangkan huruf yang satu harokat, tidak menambah hamzah, dan lainnya silahkan lihat penjelasannya di akhir video ini. Demikianlah video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya dan insya Allah kita bisa. Amin. Kaidah-kaidah pembelajaran. Yang pertama, diajarkan dengan cara dibaca langsung tanpa dieja. Sebagaimana contoh, di sini tidak dibaca ba fathah ba, ba kasrah bi, ba lummah bu, tetapi langsung ba bi bu. Selanjutnya tidak memanjangkan bacaan seperti ba bi bu, karena ba tidak sama dengan ba, bi tidak sama dengan bi, bu tidak sama dengan bu. Tidak dipanjangkan seluruhnya maupun dipanjangkan salah satunya. Contoh, ba bi bu atau ba bi bu. Jadi harus konsisten satu harokat. Ba bi bu. Selanjutnya tidak menambahkan akhiran hamzah pada setiap bacaan. Contoh, ba, bi, bu. Tetapi dibaca ba, bi, bu. Tidak ba, bi, bu. Demikian. Selanjutnya perhatikan kesempurnaan setiap harokat. Dhammah dibaca dengan membulatkan bibir, u. Kasrah dibaca dengan menarik rahang ke bawah, i. Fathah dibaca dengan terbuka sedikit dari posisi kasrah, yaitu perhatikan u, i, a. U, i, a. U, i, a. Fathah tidak dibaca a, tetapi a. Kasrah tidak dibaca e atau tetapi i. Dan dhammah dibaca u dengan membulatkan bibir, u. Tidak dibaca tapi u. Perhatikan juga cara menyebutkan huruf hijaiyah tanpa harokat pada bagian bawah halaman dengan benar. Contoh, alif, ba, ta, tha, jim, ha. Cara mengajarkan di dalam kelas. Langkah 1, bacalah halaman yang telah dipelajari sebelumnya secara bersama-sama. Jika ini adalah pelajaran yang kedua, ketiga, atau selanjutnya, maka sebelum menambah pelajaran, terlebih dahulu sebaiknya baca pelajaran sebelumnya secara bersama-sama. Kemudian, guru menjelaskan teori yang akan disampaikan pada pelajaran saat itu. Contohnya, mengenai makhrajnya, atau mengenai sifat hurufnya, atau mengenai lainnya, seperti yang dicontohkan pada video ini. Setelah menjelaskan, langkah selanjutnya atau langkah yang kedua adalah bacalah halaman yang akan dipelajari saat itu secara bersama-sama atau seluruh murid. Guru mencontohkannya dan murid mengikuti. Langkah selanjutnya atau langkah yang ketiga, jika satu kelas sudah membaca dengan bagus, maka bagilah kelas secara per kelompok. Misalkan 2 kelompok besar terlebih dahulu. Kemudian bagi menjadi 4 kelompok atau sesuai dengan situasi dan kondisi kelas. Pertama bagi kelompok yang besar, kemudian kecil, kemudian kecil. Langkah yang keempat, setelah murid telah mampu membaca secara berkelompok dengan baik, dengan lancar, maka mulailah murid membaca secara perorangan di hadapan guru. Jika jumlah murid cukup banyak, sebaiknya ada beberapa guru yang mendengarkan, sehingga murid yang lain tidak terlalu lama menunggu giliran untuk maju.
Catatan tambahannya, selama proses pembelajaran satu persatu, murid yang sedang menunggu giliran dapat diisi dengan kegiatan lain. Contoh, dengan belajar menulis huruf Arab, dengan berlatih membaca halaman yang sedang dipelajari supaya tambah lancar, atau dengan kegiatan lainnya sesuai kreativitas dari guru. Jika guru menemukan beberapa murid yang mengalami kesulitan, guru juga dapat meminta beberapa murid yang sudah lulus atau sudah lancar untuk membantu temannya yang kesulitan tersebut sebelum maju ke depan. Demikianlah gambaran cara mengajarkan di dalam kelas. Adapun pada saat prakteknya, tentu diperlukan kreativitas dari guru masing-masing yang penting dengan tujuan pembelajaran menjadi maksimal. Demikianlah video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya dan insya Allah kita bisa. Amin. Sadaqallahul azim, sadaqallahul karim, sadaqallahul halim, sadaqallahul ladzi anzalal furqana ala abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Sadaqallah